suara kita semua. Halo sobat pendengar, selamat datang kembali di Suara Mahasiswa, tempat kita ngobrol santai dan penuh bermakna tentang dunia kampus, gaya hidup, dan hal-hal yang sering banget kita rasain. Betul banget, aku Anissa Puspita. Dan aku Nur Fadila. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate parah buat mahasiswa zaman sekarang. Yap, overthinking. Pikiran yang gak bisa berhenti mikir, bahkan pas badan udah rebahan. Ya, betul sekali. Kadang udah jam 2 pagi, tapi otak masih berdebat dengan diri sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih mahasiswa sering banget overthinking, dampaknya kepada kesehatan mental, dan tentu saja gimana cara menghadapinya. Oke Dil, kita mulai dulu dari yang dasar nih. Overthinking itu apa sih? Nah, begini nih, secara sederhana itu, overthinking adalah kebiasaan berpikir berlebihan. Bukan cuma mikirin hal penting saja, tapi sampai mikirin hal kecil secara terus-menerus tanpa solusi. Kayak misalnya, tadi aku salah ngomong gak ya di depan dosen? Atau kenapa temanku kelihatan dingin banget hari ini? Atau gimana kalau semester ini aku gagal? Pikiran-pikiran kayak gitu kan? Nah, menurut American Psychological Association, overthinking itu bentuk dari ruminasi, yaitu kebiasaan memutar ulang pikiran tanpa akhir. Dan kalau kebiasaan itu nih, bisa memicu kecemasan dan depresi ringan loh. Jadi bukan cuma banyak mikir ya Dil, tapi bisa juga mengganggu kesehatan mental kita ya. Nah, ini menarik banget nih dari pertanyaannya. Kenapa tuh? Kenapa sih mahasiswa rentan banget sama overthinking? Menurutku ya nih Dil, karena mahasiswa itu lagi di fase transisi, belum sepenuhnya dewasa, tapi udah dituntut mandiri dan berprestasi. Setuju banget, ditambah lagi nih tekanan tugas kuliah, ekspektasi orang tua, dan perbandingan sosial di media. Terkadang kita ngelihat teman lagi posting prestasi, magang keren, atau bisa duluan, dan itu membuat kita kayak, aduh kita ketinggalan banget nih. Waduh, bener banget lagi. Nah dari situ kan akhirnya muncul pikiran-pikiran kayak, aduh aku kurang apa sih? Atau kok hidupku gini-gini aja? Nah dari situ nih Dil, overthinking itu mulai tumbuh pelan-pelan. Nah, kalau kita tidak sadari, lama-kelamaan kita bisa kayak stres, hilang motivasi, dan bahkan kita ngerasa nggak cukup baik nih. Waduh, parah banget ya. Dan ini yang kadang gak disadari nih Dil, overthinking itu bisa berdampak pada kesehatan mental loh. Betul sekali, beberapa efek yang bisa dirasakan ini, yang pertama yaitu susah fokus dan menurunnya prestasi belajar. Yang kedua, gangguan tidur. Yang ketiga, merasakan kecemasan yang berlebihan. Yang keempat, kelelahan emosional dan mental. Bahkan nih ya Dil, penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2023 menyatakan bahwa 65% mahasiswa mengalami gejala overthinking yang berdampak pada kesejahteraan mental. Wow, berarti 2 dari 3 mahasiswa ini lagi berjuang secara diam-diam ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa pikirannya itu bisa menjadi sumber stres dari mereka. Betul. Nah, ini yang paling penting nih Dil. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengelola overthinking? Nah, begini nih, yang pertama yaitu sadari dan terima pikiranmu. Jangan langsung melawannya, tapi akui, oke, aku lagi overthinking nih. Yang kedua, tulis isi pikiranmu di jurnal atau catatan kecil. Karena dengan menulis, kita bisa tahu mana pikiran yang rasional dan mana yang kekhawatiran berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu alihin perhatian ke hal-hal positif seperti coba olahraga, jalan santai, dengar musik, atau bisa ngobrol dengan teman yang bisa bikin kamu nyaman. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan hidup seperti tidur yang cukup, makan teratur, kurangi kopi, dan kalau butuh, jangan ragu untuk meminta bantuan konselor kampus ataupun psikolog. Nah, betul sekali, karena meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita kalau sayang sama diri sendiri. Jadi kesimpulannya, overthinking itu adalah hal yang wajar, tapi jangan biarkan dia menguasai hidupmu. Ya, fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan biarkan yang di luar kendali berjalan sesuai dengan waktunya. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita sudah sampai di segmen akhir. Ya, betul sekali. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa itu overthinking, kenapa mahasiswa rentan dengan overthinking, cara mengatasinya, dan dampak dari overthinking. Benar banget. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Mahasiswa di episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa bantu kalian sadar dan bantu kalian lebih tenang menghadapi hari-hari di kampus. Dan jangan lupa
follow podcast Suara Mahasiswa di platform favorit kamu. Dan jangan lupa bagikan episode kali ini di teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Kampus. Ingat, kesehatan mentalmu sepenting IP kamu. Bye.